Di balik setiap butir kupang yang kita nikmati, ada tangan-tangan kuat yang berjuang di lautan. Bagaimana mereka bertahan di tengah perubahan zaman ini? Inilah kisah nyata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini mau mewawancarai guys pengelola kupang yang ada di daerah Balongdowo, Sidoarjo. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nafisa Romatunisa dengan akhiran NIM 067. Saya Tersana Izana dengan akhiran NIM 058. Dan saya Hurin Tri Agustin dengan akhiran NIM 039. Video pertama ini saya bersama rekan saya mewawancarai mantan nelayan yang ada di Desa Balongdowo, Sidoarjo. Namanya siapa gitu? Nama saya Oke. Pak Mulyono, Pak Mulyono. umurnya 71 tahun, 70. Berarti kelahiran berapa? 54. Tua ya? Ini Bapak dulunya mantan nelayan gitu Ya Pak? nelayan, Bapak Mulyono dulu mantan nelayan 35 tahun nelayan, tradisional perahu layar. Cara Caranya nelayan mengambil kupang di laut itu bagaimana? nah, gitu saya tahu. Kupang itu macam dua, Oke. warna merah sama warna putih. Oke. Yang merah itu membawa senjata tajam, yang putih membawa caruk. Cara itu Alat caruk buat nyaruk ikan-ikan itu loh, waktu itu sama tombol, kai sama waring gitu. Kalau kupang merah itu ya ambil kupang merah dibawa ke rumah dibules, tahu bules ya? Dibules menghilangkan akarnya dibor, enggak akarnya. Kalau kupang putih tidak dihilangkan karena akarnya nggak dihilangkan. cara kerjanya itu tadi apa Pak yang pakai kupang merah? Kupang merah itu turun di laut, dicaruk gini aja sama dulu. Taruh ini loh. Kalau kupang merah ya turun di laut, di kupang merah. Drop, menggunakan akarnya sama pasirnya. Nah, itu ada perbedaan metode nggak Pak antara penangkapan kupang yang dulu sama yang sekarang? Yang dulu sama sekarang berbeda. Kalau yang dulu bawa rancak, namanya rancak gitu loh, pring kecil sama lonjong itu sama caruk. Sekarang itu nggak bawa caruk, bawa waring ya. Waring panjang itu, waring panjang hitam, lonjong ditaruh di lonjong. Garing gitu. Jaring ya, Oh, jaring ya. Baru yang kupang merah itu dulu itu bawa tomblok jeruan, yang dulu besar dan diisi gitu loh. Sekarang ini bawa keranjang tadi mas keranjang. Itu biasanya kupang itu ditemukan di perairan seperti apa? Kupang itu ditemukan itu lihat gelombang. Kalau di jarak jauh, kalau ada gelombang besar, itu pasti ada tumbuhnya kupang merah. Marono kalau kupang putih itu sebenarnya tumbuhnya ya biasanya didatangi pasti ada tumbuh. Ini kan ada kayak perubahan ekosistem kan Pak, kayak sekarang semakin lama itu kan ada kayak pencemaran gitu-gitu kan Pak di laut. Itu apakah ada perubahan dari cara nelayan menangkap ikan? Nah itu caranya di Jawa Timur sini, Jawa Ketinggian itu adalah pindu itu. Artinya pertumbuhannya berkurang. Sekarang yang di jauh-jauh di Kenjeran, di Hadapan, di Maduran, itu kan jauh dan pindu itu pertumbuhannya baik. Tapi kebanyakan orang nyerang di sana. Nyerang di sana. Marono ada di sana itu mengajak orang sana gitu. Supaya Iya, sebelumnya kalau kupang ketersediaannya itu masih melimpah atau kayak mulai berkurang dari tahun sebelumnya. kupang itu jane ya banyak, tapi tumbuhnya agak daerah sini, di luar daerah sini masih banyak, tetap banyak, Tapi kalau di daerah sini kurang. Sekarang ini kan ada perubahan,
kupang dulu orang ngambil dimasak sendiri. Sekarang itu ada pengepulnya, ya itu agak sulit. Pengepulnya itu kalau udah ngambil kupang di laut, dikumpul sama orang, ada datang dikasih-kasihkan ke orang satu-satu, nanti kupangnya diambil, ada tempatnya. Ya itu guys, bisa perkembangan. Kalau musimnya nih kok ada musim-musim kita juga kalau memang biasanya banyak di musim nonton setiap hari itu selalu konstan. Kalau musim itu mbak, kalau musim hujan kan airnya pasang banyak terus ya, itu agak berkurang. Kalau sudah cuacanya hujan itu banyak, karena kupang itu kalau kena hujan lautan kan banter keras. Kalau hari nggak hujan, lautan itu kan agak datangnya air dari tengah lautan itu mbak, namanya kupang. Kalau setahu saya dulu itu kupang itu kan di pinggir-pinggir gitu, kayak kupang itu ke pinggir terus diambil lewat pinggir. Tapi kalau sekarang itu harus ke tengah. Kata siapa kupang nggak ke pinggir? Di itu kayak Apa? beberapa kata dosen saya itu juga kayak dulu itu ambil kupang itu ke pinggir gitu. Oh, kasih tahu dosennya sama saya, ke sini ya. Dari dulu memang Gak ada istilah gitu. Kata siapa? dari dulu berarti emang selalu ke tengah. Iya ke tengah, iya tumbuhnya. Nek di pinggir ya gak dijupi-jupi, tetap jiring. Gak pengen temen yang meninggal kena jilat patahan. Ya di tengah, pasti kena air. Kalau gak kena air, ya meninggal lah. Biru biasanya dari mana ini? Berarti harus ke tengah. Kalau di pinggir-pinggir itu sudah bukannya di tengah mbak, sepenting di air pasti ada airnya. Yang sampai di pinggir jalan itu bukan kupang namanya. Berarti Itu. di pinggir jalan kayak di pinggir Ya pinggir sungai itu kupang yang kejeng. kejeng. Oh berarti sanes gitu. SCJ, wong kupang ada akarnya. Yang kejeng nggak ada akarnya. Baik semuanya, itu adalah wawancara dengan narasumber kita yang pertama dengan Pak Mulyono. Selanjutnya kita ada narasumber kita yang kedua mengenai pengolahan kupang. Bagaimana cara memilih kupang berkualitas baik? Yang enak. Saya kalau milih itu yang bersih. Kalau dibilang nggak ada anaknya, dipilih satu-satu. Kalau dipilih itu jangan dimakan orang itu kena yang keras ambilan ya. Harus dipilih. Yang warnanya merah, terus kalau yang putih ada warna putih kan, ada kupang putih ada kupang merah. Tapi kalau dimakan ini kupang merah. Yang kualitasnya yang bagus ya harus dipilih. Untuk cara membersihkan kupang sendiri agar aman dikonsumsi itu terus resiko kesehatan juga tidak Ya nggak ada risiko, nah cuma pembeli itu jadinya kayak dimakan gitu kok jangannya bukan, jadi kita harus bersihkan dulu sebelum dari pulang ya, jadi kita harus bersihkan sebelum ada yang namanya apa itu namanya rumput yang kayak tadi itu tanah itu harus ditarik satu persatu ya, nggak semua nggak ada, cuma ya 1, 2, 3 gitu untuk dibersihkan lah, disaring lagi, taruh pakai air, saring lagi, buang lagi. Kalau yang bersih itu mesti disaring pakai alas yang bolong-bolong kayak apa sih? Kayak kalau bakul, nggih, kalau sebagai bakul itu dibersihkan tuh pakai itu. Jadinya yang itu buang, yang dipakai. untuk bahan-bahan yang biasa digunakan sama ibu dalam kali untuk memasak kupang. Ya kan pakai air kelapa, terus gula merah, terus itu daun singkong, terus kita menyaksikan ya di TV itu sendiri tuang air rebus kupang itu harus pakai bawang putih, gulanya itu pakai gula itu Bu.
bawang putih dan jeruk nipis sering digunakan dalam penyajian? Iya, karena apa? Manis, manis, kecut, lebih kecut, kata orang Jawa, lebih kecut gitu, pedas lebih kecut. Tadi kan ibu kan menyebutkan ada proses perebusan dalam proses memasak kupang tadi Masak. ya ibu. Nah itu kira-kira fungsi perebusan dalam proses memasak kupang itu untuk apa? Ya biar rasanya enak, terus gitu lain dari saya sih udah merasakan ya, orang pembeli itu makanya dibandingin di depan lapangan kurang, terus tidak roket itu juga kurang katanya. Di tempat sampean itu kasih apa rahasianya? Ada deh. Kira-kira itu berapa lama ibu perebusan kupang? Enggak lama, setengah jam atau pagi dulu. Namun kalau ada yang beli, nah ya, biarpun masih gede itu belum mendidih, harus tak pindahkan. Untuk orang bapak itu sudah tak perkirakan. Kira-kira itu ada perbedaan kalau proses perebusan itu lama Ada lama, makanya bisa hancur. Nah itu bedanya itu kalau kupang terlalu dinyalakan apinya terus, itu bisa kalau orang bilang ya hancur lah, kalau terlalu dipanasin terus. dalam penyajian kupang apel itu biasanya ada petis gitu. Ya itu, petis. Kira-kira selain penyedap rasa apa ada selain dari petis? Enggak, cuma ya penyajiannya ya dari bawang putih sama gula dan bumbu, nanti ada gula dan gula. Terus ada itu lombok sama gula sama petis, terus dikasih Kalau petis itu nggak dari kupang jadi ada dari bahan lain. nggak ada, harus pakai itunya, pakai air kupangnya. Air kupang ada yang petis kering, antara petis letok, namanya kupang petis letok itu petis dengan kayu rujak itu yang kasar. Kalau petis kering, gula sama kupang tok. Waduh, mungkin Kira-kira itu ada reka dari petis itu sendiri. dan petis enak, asal enggak enak. Ini Baik, selesai sudah juga dengan narasumber kita yang kedua dengan Ibu Husnul sebagai pengelola kupang hingga menjadi kupang lontong.